Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita ketemu lagi di kuliah metode penelitian pada pertemuan yang ke-12. Pertemuan yang terakhir kemarin kita sudah membahas bab 4. Jadi saya sudah bahas ada 2 contoh. Satu contoh skripsi tentang inovasi menggunakan metode 10 type of innovation. Dan skripsi yang kedua kita membahas inovasi yang menggunakan metode design thinking. Kemarin sudah kita tanya jawab semuanya, sudah saya kasih contoh. Dan saya beri tugas teman-teman untuk membuat bab 4 miliknya sendiri-sendiri. Kira-kira siapa sekarang yang akan coba mempresentasikan bab 4 yang sudah dikerjakan? Silakan, saya beri waktu. Mungkin Ricky, Iren, Indah, atau Rizky. Silakan. Boleh filenya di-share di WA saya, nanti saya tampilkan, atau mau ditampilkan sendiri silahkan. Ayo silakan. Ricky, coba suaranya Ricky. Iya Pak. Sudah Ricky, bab 4? Belum Pak, sampai masih bab 3. Masih bab 3. Rizky. Masih setengahnya Pak. Oke. Rizky sekarang, Rizky. Belum Pak, masih memperbarui bab kemarin, bab 3. Masih sampai bab 3 sekarang. Bab 3, oke. Indah juga bab 3. Iren. Sama Pak, masih bab 3. Ya, kak semuanya bab 3, kapan bab 4-nya ini? Apakah ada masalah? Masih belum sempat waktunya Pak. Belum sempat waktunya. Berarti hari ini saya mau bahas apa ini? Bab, kan sudah saya jelaskan bab 4. Atau saya ajarkan ini aja. Membuat artikel untuk masuk ke jurnal. Ke jurnal Sinta 5 Ya itu. Pak, itu aja. Ya. Oke, kemarin kan sudah saya kasih linknya ya. Link untuk Ntar saya share dulu. Bisa dilihat ya. Ini link yang kemarin diberikan. Kalau dibuka seperti ini. Ini jurnalnya. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan Pak. Kelihatan. Jurnalnya seperti ini. Kalau kalian mau masuk, kalian tinggal register dan login. Supaya bisa diakui oleh UMG, kalian nanti harus menggunakan alamat emailnya UMG. Jadi nanti koordinasi sama Kaprodi bagaimana caranya kalian mendapatkan alamat email menggunakan UMG. Contohnya benikomara@umg.ac.id. Karena nanti kalau kalian tidak terafiliasi ke UMG, nanti sama kampus tidak diakui jurnal kalian. Jadi ada register. Kalau nanti proses register itu sudah dilakukan, kalian tinggal login. Terus yang penting lagi nih,
Nih register nih nama, family name, afiliasi, afiliasi itu kampusnya, negaranya, loginnya, username, password, sudah agree, send, nanti dikirim ke email kalian. Tadi saya sampaikan menggunakan email kampus. Apa? Tanya Pak, jadi ngurus email dulu ke Kaprodi ya Pak? Ya, nanti ngurus email dulu ke Kaprodi. Cuman kan kalian sekarang belum jadi artikelnya. Kalau artikelnya sudah jadi, baru nanti ke Kaprodi. Ya. Terus yang penting lagi, cari template-nya. Template nih, jurnal template. Kalian klik. Nah, ini kalian harus membuat artikel dengan template jurnal yang diinginkan masing-masing jurnal. Jadi tiap jurnal memiliki template yang berbeda-beda. Bisa dilihat nggak ini templatenya? Bisa Pak. Ya, jadi mungkin strategi pemasaran agribis nanti tinggal dirubah. Misalkan kemarin apa? Atau ini harus di-download dulu ini kayaknya. File, download, Microsoft Word. Nah, di sini muncul. Nah, ini baru kalian ubah-ubah di sini nanti. Nah, ini. Kalian tinggal sini nanti. Misalkan inovasi apa? Inovasi bisnis kopi maju dengan menggunakan metode 10 type of innovation. Nah, karena ini konsepnya agribis, kalian boleh tambahkan bisnis agribis kopi di sini. Ya. Misalkan ini siapa kemarin yang bikin ini? Rizky misalkan. Yang satunya siapa? Indah. Nah. Ya, abstraknya nanti masukkan ke sini. Misalkan saya ambil ngawur ini ya, abstrak ya. Ini saya ada penelitian, tak ambil abstraknya. Kalian bisa tinggal copy, kemudian masuk ke tadi yang tadi, format artikel, kalian masukkan ke sini. Kalau di saya di template ini paste yang hanya teks saja. Nah, terus dihapus. Bisa ya. Terus pendahuluan nanti pendahuluan kalian nanti kalau yang sudah jadi misalkan ini saya ambilkan yang tadi ya. Misalkan ini pendahuluannya. Nah, pendahuluannya misalkan ini. Ini misalkan punya kalian yang sudah jadi misalkan ini. Misalkan. Nah, tinggal copy paste taruh di template-nya tadi.
lain dihapus. Yes. Metodenya juga gitu. Metodenya yang sudah kalian buat tinggal di copy paste ke sini. Gampang ya? Semua sampai selesai sesuai yang diinginkan dia. Ya, cara membuat tabel nanti seperti ini, ada formatnya, kalian tinggal masukkan sesuai format-format yang dia inginkan. Gambarnya seperti ini kalau ada gambar. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nah, ini. Saya, Pak. Ya, silakan. Nah, ini email tadi. Sebelum membuat artikel apa harus dicek terlebih dahulu, cek plagiarismenya, Pak? Ya, cek plagiasi. Nah, Cek plagiasi terus baru buat artikel ya, Pak? kalau kamu artikel mau kamu submit, artikelmu yang kamu plagiasi. Artikelnya yang diplagiasi. Nanti kayak gini ya, umg.ac.id gini ya. Nah, ini nanti dihapus. Yang sudah nggak pakai, hapus. Kalau kalian mau mendaftarkan skripsinya ke kampus, skripsimu yang akan diplagiasi. Kalau kamu mau masukkan artikelmu ke sebuah jurnal, yang kamu plagiasi adalah artikelnya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Ada lagi? Ini kalian pernah kesini belum ini? Jurnal Entrepreneurship. Ini punyanya Prodi Kewirausahaan. Nanti kalian coba ya, register sama login. Ini punya kita. Jadi ada apa aja artikel-artikelnya ini yang sudah terbit di sini. Kalian bisa lihat, kalian bisa baca. Jadi kayak perpus. Saya coba login ya, saya punya login di sini. Nah, kalau sudah punya login nanti kayak gini. Submission. Nanti di tempat lain juga kayak gitu artikel. Kalau saya mau masukkan, saya akan new submission. Nah, tinggal ngikuti ini, start artikel. Apa dalam bentuk artikel? Ya, artikel. Apakah belum pernah dipublikasikan di tempat lain? Belum. Ini harus centang. Ini semua harus centang. Kalau nggak dicentang, dia nggak mau. Apakah kamu masukkan dalam bentuk Word atau RTF? Apakah ada URS reference yang bisa digunakan? Ini centang semuanya. Single space, teks. Nah, apakah ada komen? Kalau tidak ada, di OK. Ya, nanti upload submission itu juga gitu. Dia minta upload filenya. Ini saya save. Nah, upload apa? Artikel tag. Filenya mana? Masukkan. Jadi artikel yang sudah jadi, yang sudah diplagiasi, masukkan ke sini. Misalkan ini. Ya, tapi saya nggak pengen ngupload ya, teman-teman ya. Tinggal upload nanti masuk di sini. Setelah itu ya tinggal ditunggu prosesnya. Sampai ini selesai datanya, diikuti semua. Sampai nanti terdaftar di sini, nama kita, nama artikel kita, dan filenya sudah kelihatan di sini upload. Bisa dipahami? Ini Pak, ada pertanyaan Pak. Silakan. Apa boleh buat satu jurnal dengan penulis dua Pak? Seperti halnya Indah dengan Rizky tadi gitu Pak.
apa harus sendiri Pak? Soalnya kan pernah lihat satu jurnal penulisnya ada 2 sampai 3 orang. Oke, jurnal itu bahkan yang Scopus itu bisa sampai di atas 10. Itu boleh. Yang jadi masalah adalah peruntukannya untuk apa dulu. Kalau kalian submit jurnal itu untuk persyaratan yang kemarin disampaikan Pak Aris, kalau kalian punya artikel yang sudah publish Sinta 5, kalian tidak perlu ujian skripsi, gitu ya. Lah yang nggak ujian skripsi itu untuk penulis pertama. Penulis kedua tidak boleh. Jadi kalian harus punya artikel sendiri. Dan biasanya kalau kalian submit artikel, penulis kedua biasanya dosennya, dosen pembimbingnya. Jadi kalau misalkan Indah pembimbingnya nulis skripsi, pembimbingnya adalah saya, maka penulis satunya Indah, penulis duanya saya. Penulis tiganya baru boleh yang lain lagi. Misalkan Ricky mau ikut, enggak apa-apa. Cuman peruntukannya untuk apa dulu? Kalau untuk persyaratan tidak ujian tadi itu, yang boleh artikel tadi cuma Indah saja. Ricky kalau mau tidak ujian skripsi, maka dia harus menulis artikel sebagai penulis pertama. Bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik Pak. Yuk, ada lagi pertanyaan. Bisa nggak kalian menulis artikel, tapi skripsinya belum selesai? Ayo, kira-kira bisa nggak kalian? Ayo, bisa nggak? Ricky, bisa nggak kira-kira? Ayo silakan. Kira-kira bisa nggak kalian membuat artikel? Artikel tadi kan saya sudah lihatkan contohnya ya. Tanpa kalian membuat skripsi. Harusnya bisa nggak sih Pak? Kita langsung membuat di jurnalnya itu. Kalau kalian sudah membuat penelitian bab 1 sampai bab 5 selesai sampai daftar pustaka, kalian baru bisa membuat artikel. Kalau kalian belum sampai selesai, misalkan hanya sampai bab 3, kalian membuat artikel. Kira-kira ketika kalian membuat kesimpulan atau hasil di artikel itu bisa nggak? Masih belum bisa Pak. Nah, bab 5 belum selesai. yes, ya. Jadi kalian bisa membuat artikel kalau bab 1 sampai bab 5 dan daftar pustaka itu selesai. Baru kalian bisa bikin artikel. Kalau kalian sekarang kan sudah bab 3, sudah berjalan ke bab 4. Misalkan minggu ini bab 4, ditambah seminggu lagi, menyelesaikan daftar pustaka. Kira-kira setelah itu kalian bisa bikin artikel apa enggak? Kalau di MedPen ini, kalian kan sudah mengerjakan bab 1, 2, 3, 4, 5, dan daftar pustaka, selesai. Bisa nggak kalian bikin artikel? Bisa Pak. Ya, bisa. Meskipun kalian kan belum waktunya skripsi, tapi kalian sudah membuat artikel,
dan artikel ini kemudian kalian publish dan diterima, seperti yang disampaikan Pak Aris, semester depan, semester 7, kalian tidak perlu ikut ujian skripsi. Jadi yang bab 1, 2, 3 tinggal diajukan untuk seminar proposal. Begitu seminar proposal selesai, kalian sudah nggak usah ujian skripsi lagi. Jadi sudah dianggap lulus, dan kemarin disampaikan Pak Aris nilainya A karena sudah sampai publis ke Sinta 5. Kira-kira bermanfaat nggak masukkan artikel ke jurnal? Duh, kok diem semua. Kira-kira bermanfaat nggak? Worth it nggak? Bermanfaat. Ya, oke. Worth it. Dalam hal ini, yang paling besar manfaatnya adalah anak-anak semester 5 seperti kalian yang baru belajar MedPen, tetapi sudah bisa mengerjakan selesai sampai bab 5. Kalian bisa langsung mengkonversi itu menjadi artikel bisa dipublish. Syukur-syukur kalau semua anak di MedPen ini selesai bab 5 dan sampai ke MedPen, sampai dipublish, maka nanti semester 7 kalian tinggal santai. Kalian sudah tidak bingung skripsi lagi. Karena apa? Karena bab 1 sampai 5 sudah selesai, kalian tinggal ngajukan seminar proposal dan tidak usah ujian skripsi. Jelas ya sampai sini? Ya Pak. Terus cara membuktikannya kalau sudah publish ke Sinta 5 gimana Pak? Cara membuktikannya? Ayo, kira-kira ada yang tahu nggak cara membuktikannya bagaimana? Ayo, ada yang bisa jawab nggak ini pertanyaannya? Ini masih bisa lihat share-sharean saya ya? Bisa ya? Masih kelihatan ini? Masih bisa kelihatan yang saya share ini? Iya Pak, kelihatan. Tinggal lihat di sini aja. Kayak gini. Nah, kalau sudah tampil di Google Scholar, ketik namamu, muncul artikelmu, ya itu berarti sudah publish. Ini semua artikel saya sudah publish ini. Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Ayo, silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Bab 1 selesai, 2 selesai, 3 selesai, 4 kemarin saya sudah bahas. Kalian tinggal ngerjakan. Setelah itu kesimpulan. Kesimpulan itu menjawab pertanyaan yang ada di bab 1. Tujuan dan manfaat penelitian. Itu jabarkan sebagai kesimpulan di bab 5. Sudah selesai. Kemudian tinjauan pustaka. Daftar pustaka maksud saya. Kalau kalian menggunakan Mendeley, kalian tinggal keluarkan saja. Kan kemarin sudah saya ajari menggunakan Mendeley. Ketika ngutip, dimunculkan, kemudian munculkan bibliografinya. Nanti daftar pustakanya akan muncul semua. Oke, sampai di sini berarti saya sudah menjelaskan seluruh metode penelitian. Saya juga sudah menunjukkan prakteknya bab 1 sampai bab 5. Saya juga sudah mengajarkan bagaimana membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley. Silakan kalau ada yang masih belum jelas ditanyakan. Yuk, silakan Indah, Irin, Nabil, Rizky, kalau masih ada pertanyaan silakan.
Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan kuliahnya. Kalau masih ada pertanyaan, Insya silakan. Allah. Sudah cukup? Tidak ada pertanyaan? Sudah cukup, Pak. Cukup ya? Oke, saya minta minggu depan semuanya mengumpulkan bab 1 sampai bab 4. Ya, saya sudah kasih waktu berarti 2 minggu. Mulai dari minggu kemarin. Harusnya sudah bisa bikin. Jadi minggu depan saya pingin salah satu memaparkan bab 4-nya, nanti saya akan memberikan masukan. Supaya kalian punya pengalaman mengerjakan bab 4. Ya, ini kan sudah pertemuan 12, tinggal 4 pertemuan lagi. 4 pertemuan lagi, pertemuan ke-13 kita lihat bab 4 prakteknya. Pertemuan ke-14 kita akan bahas bab 5. Saya minta kalian mengambil kesimpulan. Kemudian pertemuan yang ke-15, saya minta kalian merubah skripsi atau penelitian bab 1 sampai bab 5 masuk ke salah satu jurnal. Silakan nanti kalian mau masuk jurnal yang mana, download template-nya, kemudian kalian masukkan ke dalam template itu. Jadi pertemuan yang ke-16 semuanya sudah siap dengan artikelnya. Siap, teman-teman? Ready? Insya Allah ready. Oke, ya. Jangan di bail out lagi loh ya. Hari ini sudah saya di bail out, nggak ada yang ngerjakan bab 4, saya oke. Saya anggap belum selesai. Tapi minggu depan, saya nggak ada excuse. Semuanya harus sudah selesai bab 4. Saya sudah tunjukkan contoh-contoh skripsi mengerjakannya juga sudah. Semuanya sudah saya kasih. Sekarang tinggal kerja keras kalian. Kalau kalian mengerjakan MathPen ini dengan baik, insya Allah semester depan ketika waktunya skripsi, kalian tinggal enaknya saja. Kalian bisa lebih advance, lebih maju dari kakak kelas kalian. Karena kakak kelas kalian belum ada yang artikel selesai duluan, baru skripsi, nggak ada. Mereka selalu skripsi dulu, baru membuat artikel. Dan itu pun di paling cepat semester 7. Ini kalian kalau bisa paling cepat semester 5 sudah selesai. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Nabil ada pertanyaan mungkin? Oh, silakan. Untuk pengumpulan besok itu bentuk softfile apa? Softfile. Masukkan softfile. Softfile pakai link yang kemarin juga boleh, yang saya kasih, yang dikumpulkan apa kemarin itu. Kan sudah pernah mengumpulkan itu ya? Mengumpulkan paper kemarin. Masukkan ke sana, ya. Nanti kalau ada masalah, kasih tahu saya. Nanti tak carikan solusinya. Oke. Nabil, mungkin ada yang mau ditanyakan, Nabil? Iya, Pak. Apakah ada yang mau ditanyakan, Nabil? Apa ya, Pak ya? Saya juga masih belum, Pak. Nabil, kalau saran saya, proses lah, Pak. ya, Nabil, saran saya, untuk Nabil, saran saya segera kerjakan saja. Nanti kamu akan menemui masalah apa, kamu tanyakan. Ya, misalkan mulai dari milih judul, cari gap penelitiannya apa, bikin abstrak, bikin bab 1, manfaat, tujuan apa. Nanti kamu akan menemui masalah, kalau ada masalah tanya. Sebelum tanya sih lebih baik kamu cek ke YouTube-nya dulu. Biasanya saya sudah ngasih semuanya. Oke? Iya, Pak. Baik. Baik, Pak Beni. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
Mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Oke, saya izin live ya, meeting.